Kata Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa 19, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf", pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Kalau punya istri, pergaul dengan cara yang baik. Ya. Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'allahu fihi khairan katsira. Ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf wa asa an takrahu syai'an wa yaj'allahu fihi khairan katsira. Pergaulilah istri kalian dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an, kalau kalian benci sama mereka, bisa jadi kalian benci sesuatu, wa yaj'allahu fihi khairan katsira. Allah jadikan di balik itu ada kebaikan yang banyak. Jadi ayatnya saya ulangi, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'allahu fihi khairan katsira. Pergaulilah istri kalian dengan cara yang baik. Jika kalian membenci mereka, bisa jadi Allah menjadikan kebaikan yang banyak di balik kebencian kalian. Ini muamalah dengan istri, ya. Muamalah dengan istri. Bisa jadi istrinya menjengkelkan, ya. Atau mungkin sering menjengkelkan. Tapi dia sabar. Dia sabar. Tentunya ada batasan untuk dia bersabar. Artinya kalau lebih daripada itu, maka dia bisa melakukan tindakan yang lain yang juga disyariatkan. Seperti misalnya istrinya ternyata berzina misalnya, atau melakukan hal yang buruk, maka lepaskan. Tapi kalau selama masih dalam ambang batas ditoleransi oleh syariat, maka lebih baik bersabar, jangan diceraikan. Seperti mungkin lisannya kurang baik, mungkin pelayanannya kurang baik, kurang menjalani hak-hak suami. Ini dijelaskan oleh para ulama. Maka lebih baik kalian bersabar, ya. Kalian bersabar daripada menceraikannya. Kenapa? Kata Allah, fa asa an takrahu syai'an, bisa jadi kau benci suatu, wa yaj'allahu fi khairan katsira. Ternyata Allah jadikan di balik itu banyak kebaikan, ya. Sebagian ulama seperti Ibnu Abbas kalau tidak salah menafsirkan, yaitu Allah menjadikan pada anaknya banyak kebaikan. Allah menjadikan pada anaknya banyak kebaikan. Kita dapati sebagian orang, subhanallah, dia soleh, punya istri yang kurang soleha, tapi sebenarnya Allah jadikan pada anaknya luar biasa kebaikan. Dia bersabar dengan istrinya tersebut, maka Allah anugerahkan melalui rahim istri yang kurang soleha tersebut anak yang luar biasa. Yang seandainya dia ganti istrinya dengan wanita lain, mungkin tidak muncul anak ini. Tidak muncul anak ini. Karena kesabarannya terhadap mama anak ini, ibunya anak ini, maka Allah menjadikan anaknya menjadi anak yang sangat baik. Ini sebagian tafsir para ulama. Wa yaj'allahu fi khairan katsira. Apa yang dimaksud khairan katsira? Kebaikan yang banyak. Saya bacakan tafsir, ya, kisah, ya. Sebelumnya saya bacakan perkataan Sa'di terlebih dahulu, ya, tentang fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'allahu fi khairan katsira. Jika kalian benci kepada mereka, maka bisa jadi kalian benci sesuatu, Allah jadikan kebaikan yang banyak di balik kebencian kalian. Jadi Allah tidak hanya mengatakan Allah jadikan kebaikan di balik kebencian kalian, tapi Allah mengatakan khairan katsira, banyak kebaikan. Kebaikan itu apa saja, ya? Wa min dzalika, kata Syekh Sa'di, di antaranya engkau menjalankan perintah Allah. Ini Allah menasihati kamu jalankan. Menjalankan perintah Allah dapat pahala, ya. Kemudian engkau menerima wasiat Allah, tentu menjengkelkan, tapi Allah kasih wasiat suruh sabar, kau mendahulukan wasiat Allah daripada keinginan hati. Kalau ingin hati pengen lepas, sudahlah, ganti. Masih banyak bunga-bunga di jalanan, ya. Ini bunga udah layu, udah lapuk, terus aneh-aneh aja, ya. Macam-macam, udah ganti bunga yang lain. Masih banyak bunga berwarna-warni di jalanan. Sementara kambing-kambing cuma sedikit, ya. Kumbang-kumbang cuma apa? Sedikit. Jadi ya, kadang-kadang hati seperti itu kita bilang Allah yang menyuruh untuk bersabar. Maka mendahulukan nasihat Allah daripada dirinya, dan itu ada kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian bisa jadi dia melatih dirinya untuk bersabar dengan dia berhadapan dengan istrinya yang mungkin tidak menyenangkan, maka dia memiliki pribadi yang luar biasa. Dia sabar, tegar, dan pahala ngalir terus tiap hari. Di antara pahala paling besar pahala apa?
sabar. Saya punya kajian judulnya sabar adalah amalan yang paling mudah masukkan apa? Surga. Tiap hari dia harus bersabar sama istrinya. Kemudian akhirnya ini membentuk akhlak yang luar biasa. Sehingga ketika dia berhadapan di luar dengan masalah yang berat, dia lebih bersabar karena dia sedang hadapi masalah di rumah dan dia bisa bersabar. Di luar lebih ringan. Karena problem paling berat kalau seorang bermasalah dalam rumah, itu paling berat. Mending kita berkelahi sama orang di luar daripada bertengkar dengan istri di rumah. Tapi kalau di rumah dia bisa menghadapi dengan tenang, tegar, sabar. Ada masalah-masalah di luar lebih mudah untuk dia hadapi. Karena akhlaknya sudah terbentuk dengan kondisi istrinya tersebut yang menjengkelkan.